Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Berdoa adalah salah satu inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia termasuk salah satu di antara ibadah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu, tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin sering seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, makin banyak permintaan-permintaan yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin sayang dan cinta kepada hambanya tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hamba meninggalkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, enggan dan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang enggan untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memurkainya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Idza tamanna ahadukum falyuktir fa innama yas'alu rabbahu Azza wa Jalla. Apabila salah seorang di antara kalian memiliki harapan-harapan, memiliki permintaan-permintaan yang ingin dia panjatkan dan sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia perbanyak permintaannya.
perbanyak harapan-harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya yang dia pinta adalah Tuhannya, adalah Rabb-Nya yang maha kaya, yang bisa mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya. Dan tentunya ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, setiap kita kadang-kadang melewati sebuah kondisi di mana kita sudah sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata doa-doa kita sampai saat sekarang ini belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian di antara kita yang mungkin sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mulai dari awal pernikahan sampai memasuki 5 sampai 10 tahun pernikahan, belum juga dikaruniakan anak keturunan, padahal setiap harinya senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang salih. Namun sampai hari ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga kunjung mengabulkan doa-doa kita. Maka pada saat kemudian kita dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana sikap yang tepat yang harus diambil oleh orang-orang yang beriman? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan katakanlah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hendaklah kalian meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka sungguh aku pasti akan kabulkan doa-doa kalian. Bukankah ini adalah janji dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kalau kita berdoa, bahwasanya kalau kita meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita. Tapi kenapa pada sebagian doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa justru doa-doa tersebut belum juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka bagaimanakah sikap seorang muslim yang benar pada saat dia merasa doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sikap yang pertama yang harusnya ditujukan atau ditunjukkan oleh seorang muslim pada saat dia merasa bahwasanya dia sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun ternyata doa-doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sikap yang pertama yang harus dia tunjukkan adalah hendaknya dia melakukan muhasabah diri. Hendaknya dia melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri dalam masalah apa? Introspeksi yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Bisa jadi kita sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di setiap harinya, di setiap waktunya. Akan tetapi, mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum maksimal. Belum kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla secara maksimal. Mungkin pada saat kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita belum menghadirkan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana adab-adab berdoa tersebut bisa mendukung agar kemudian doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian pada saat kita berdoa, kita sudah menyempurnakan adab-adab pada saat kita berdoa, tapi di saat yang sama kita belum meninggalkan faktor-faktor yang bisa menghalangi diijabahnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang pada saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
agar doanya maksimal, agar doanya lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang pertama. Yang pertama, di antara adab yang perlu diperhatikan pada saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya ia menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia jujur dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampaikan tadi bahwasanya yang namanya doa adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang menghadirkan keikhlasan kepada Allah, maka demikian pula doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali pada saat kita berdoa kita menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain keikhlasan tadi kita katakan hendaknya seseorang itu jujur dengan apa yang menjadi permintaan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwasanya ada seseorang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat Nabi mendapatkan harta ghanimah, maka sebagian daripada harta ghanimah tersebut Nabi berikan kepada salah seorang sahabat yang tadi masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi sahabat ini ternyata menolak pemberian ghanimah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau sampaikan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma li ajli hada ittaba'tuka." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ke dalam agama Islam niatnya, tujuannya bukan agar saya mendapatkan harta ghanimah. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian, apa yang menjadi faktor pendorong bagimu untuk masuk ke dalam agama Islam? Apa yang menjadi cita-citamu untuk masuk ke dalam agama Islam? Lalu kemudian kata sahabat ini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memiliki keinginan agar kemudian saya bisa ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian saya terbunuh, mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan senjata musuh menembus leherku. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, beliau sampaikan sebuah nasihat, yang nasihat ini menjadi kaidah bagi kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In tasduqillaha yasdukka." Kalau engkau jujur dengan apa yang menjadi permintaanmu, dengan apa yang menjadi harapan-harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pasti akan wujudkan harapan-harapanmu tersebut. Maka benar saja. Lalu kemudian datang peperangan berikutnya, dan sahabat ini ikut serta dalam peperangan tersebut, dan beliau pun mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, persis sebagaimana yang dia harapkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan jasad beliau, Nabi temukan dalam keadaan di mana senjata musuh itu persis menembus leher beliau, sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Maka ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi adalah kaidah bagi kita semua. Kalau kita jujur dengan apa yang menjadi harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Allah pasti akan kabulkan.
Dan saya teringat dulu ketika masih duduk di kuliah, ketika kemudian salah seorang dekan kami, sekaligus juga dosen kami ketika itu masuk untuk menyampaikan materi kuliah. Beliau menceritakan bahwasanya ada salah seorang staf datang ke beliau, lalu kemudian staf ini meminta agar beliau bisa diberikan fasilitas untuk berangkat umrah, untuk bisa berangkat umrah. Lalu kemudian kata dekan kami ini adalah orang Arab, orang Saudi. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kamu minta bantuan sama saya, maka saya tidak sanggup. Saya tidak mampu untuk membantu kamu. Tapi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In tasduqillaha yasduqka." Kalau kamu jujur dengan keinginan kamu untuk bisa berangkat umrah, meskipun saat sekarang ini kamu belum punya biaya dan lain sebagainya, tapi kalau kamu jujur dengan apa yang menjadi keinginanmu tersebut, Allah pasti akan berikan jalannya. Maka benar saja, ternyata tidak lama setelah itu, berjalan beberapa tahun lamanya, kemudian staf ini termasuk salah satu di antara 100 orang di Indonesia yang mendapatkan undangan untuk bisa berangkat haji, bukan umroh lagi, tapi bisa berangkat haji. Ya, jadi ya ini adalah kata kunci yang pertama. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan dan hadirkan pada saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan keikhlasan kepada Allah, hadirkan kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita benar-benar jujur dengan apa yang menjadi doa-doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua, ini banyak adabnya Bu, jadi saya persingkat saja. Adab yang kedua yang perlu dihadirkan pada saat seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ialah hendaknya seseorang pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pastikan dirinya dalam keadaan suci. Ini adalah kondisi yang paling utama. Bukan berarti kalau seseorang berdoa dalam keadaan tidak suci tidak boleh. Dibolehkan. Akan tetapi kondisi yang terbaik bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia berdoa dalam keadaan suci. Ya, dia berdoa dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang berjalan, lalu kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu kemudian sahabat ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Akan tetapi salam daripada sahabat ini tidak digubris, tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari buang air kecilnya, lalu kemudian beliau berwudu, baru setelah itu beliau menjawab salam sahabat tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan alasan kenapa pada saat sahabat tadi mengucapkan salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersegera untuk menjawab salamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhurin." Karena sesungguhnya saya tidak suka pada saat saya menyebutkan nama Allah azza wa jalla, saya sebutkan dalam kondisi sedang tidak suci. Dia ingin memastikan pada saat menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla sebisa mungkin dalam keadaan suci. Dan tentunya
pada saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pasti akan menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita akan menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ya, di antara adab yang kedua sekali lagi, ini adab yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna pada saat seseorang hendak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia berdoa dalam keadaan suci. Kemudian adab yang ketiga yang perlu diperhatikan dan dihadirkan oleh seseorang pada saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaknya seseorang ketika dia berdoa dalam keadaan menengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa ilaihi yadaihi fayarudduhuma sifran." Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang maha pemalu lagi maha mulia. Allah malu kalau ada seorang hamba yang pada saat dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia angkat kedua tangannya sambil menengadahkan kedua tangannya, maka Allah malu untuk tidak menjawab doa-doanya. Allah malu untuk tidak menjawab doa hamba-hambanya yang pada saat dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Dan para ulama menjelaskan terkait tentang bagaimana cara mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Setidaknya ada beberapa cara mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Cara yang pertama adalah dengan menjadikan telapak tangan bagian dalam ini dihadapkan ke arah atas, sedangkan telapak tangan bagian luar ini dihadapkan ke arah bawah. Jadi kurang lebih seperti ini. Apakah harus dirapatkan atau tidak? Maka para ulama memberikan kelonggaran, tidak harus dirapatkan. Diberikan jarak sedikit pun ini tidak masalah. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, diangkat setinggi dada. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menghadapkan telapak tangan bagian dalam itu ke arah wajah, sedangkan telapak tangan bagian luar itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi seperti ini. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Atau kemudian juga kondisi yang ketiga, ini khusus dalam kondisi yang dimana kita berada dalam kondisi yang kita membutuhkan ijabah dari Allah Azza wa Jalla secara sesegera mungkin. Yaitu terutama dalam kondisi-kondisi yang genting, yaitu dengan cara mengangkat tangan kita tinggi sampai terlihat, mohon maaf ya, sampai terbuka dan terlihat ketiaknya. Ya, ini khusus pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighosah. Istighosah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah di saat-saat genting, itu namanya istighosah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sebelum terjadinya perang Badar, di mana Nabi melihat jumlah pasukan beliau yang sedikit, sedangkan jumlah pasukan musuh itu sangat-sangat banyak sekali. Perlengkapan perang beliau tidak sebagaimana perlengkapan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka beliau pun kemudian mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi kata Abu Bakar, sampai-sampai kemudian selendang beliau jatuh dan terlihat bagaimana putihnya ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan mengangkat kedua tangan, menengadahkan kedua tangan. Ya, di mana sebagian kita pada saat berdoa malu-malu ngangkat kedua tangannya. Ya, kalaupun kemudian ngangkat kedua tangannya cuma diletakkan di mana, Pak? Ya, di atas paha. Ya, ini benar-benar minta, benar-benar doa enggak sama Allah. Kalau benar-benar kita berdoa kepada Allah, maka angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ya, ini adab yang ketiga yang perlu
diperhatikan. Kemudian adab yang berikutnya berkenaan tentang adab-adab berdoa, yaitu hendaknya seseorang memulai doanya dengan terlebih dahulu memberikan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu kita angkat tangan langsung doanya, langsung minta sama Allah, langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan. Adabnya adalah terlebih dahulu kita memberikan pujian-pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wathana'i alaihi, thumma liyusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Apabila salah seorang di antara kalian hendak berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dan setelah itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu dia berdoa dengan doa-doa yang dia kehendaki. Ya, doa-doa yang dia kehendaki. Jadi kita angkat kedua tangan pada saat berdoa, lalu berikan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah misalkan, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru setelah itu apa? Kita baca doa apa saja yang kita inginkan, apa saja yang ingin kita minta kepada Allah. Dan tentunya bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berdoa. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu bisa membaca salawat di 3 tempat. Di tempat yang pertama adalah baca salawat hanya di awal doa saja. Setelah memuji Allah, kemudian bersalawat. Atau kemudian bisa juga bersalawat di awal dan juga di akhir. Ya, jadi ditutup doanya dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, dibuka dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Atau kemudian yang ketiga, ya, yaitu membaca salawat di awal, di akhir, dan juga di pertengahan doa. Ya, ini juga apa? Ya, diperbolehkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang intinya adalah semakin kita banyak bersalawat di dalam doa-doa kita, maka ini semakin baik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba maka akan terhalang dari ijabah Allah Azza wa Jalla sampai orang yang berdoa tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berikan pujian kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian bersolawat, baru setelah itu apa? Baru setelah itu berdoa. Ini adab yang keberapa, Bapak Ibu? Yang keempat, ya. Alhamdulillah, berarti nyatat. Kemudian yang berikutnya di antara adab berdoa yang perlu diperhatikan adalah hendaknya seseorang terlebih dahulu mendoakan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mendoakan yang lainnya. Sebelum mendoakan orang tuanya, sebelum mendoakan anak-anaknya, sebelum mendoakan saudara-saudara semuslimnya, maka lebih dulu doakan diri sendiri terlebih dahulu. Karena sesungguhnya yang paling membutuhkan doa adalah siapa? Adalah diri kita terlebih dahulu. Dan doa inilah yang sering dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu.
yang kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, misalkan di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kita terlebih dahulu. Kita yang doa terlebih dahulu, yang minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian ampunilah juga dosa kedua orang tuaku dan juga dosa orang-orang yang beriman. Nah, ini doa ini bagus Bu, Pak. Kalau kemudian ya menjadi doa yang rutin kita baca, termasuk doa kita kepada kedua orang tua. Ya, kalau bisa selain doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau kita mau mendoakan orang tua pakai doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di dalam doa Nabi Ibrahim itu jauh lebih apa? Lebih umum, lebih sempurna. Kenapa? Karena berisi terkait tentang doa terhadap diri sendiri, doa kepada kedua orang tua, dan juga doa kepada seluruh orang-orang yang beriman. Apa keutamaan mendoakan orang-orang yang beriman? Kata Nabi SAW, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang mendoakan ampunan bagi saudara-saudaranya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan catatkan pada setiap satu orang mukmin laki-laki dan satu orang mukmin perempuan yang dia doakan, Allah akan catatkan baginya satu pahala. Allah akan catatkan baginya satu pahala. Pertanyaannya, pada saat kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin, ada berapa jumlah orang-orang yang beriman? Berapa jumlahnya? Karena doa ini termasuk lil mu'minin, orang-orang yang beriman di masa yang dulu, yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang beriman yang masih hidup. Itu kalau di total jumlahnya berapa? Itulah besaran pahala yang kita dapatkan. Itulah besaran pahala yang kita dapatkan. Ya, maka sekali lagi, kalau memungkinkan dan bisa, hendaknya doa ini harus senantiasa kita baca dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendoakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Dan ada seorang ulama yang bernama Amir Asy-Sya'bi, ya Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau ada sebuah doa yang paling aku sukai untuk aku baca dalam setiap doaku, maka doa tersebut adalah Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini termasuk doa yang beliau suka untuk dibaca dalam setiap doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan doa Nabi Ibrahim yang lainnya. Misalkan Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, beliau mengucapkan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, jadi doakan diri sendiri terlebih dahulu, ya Allah jadikanlah aku dan juga anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Ya, begitu pula doa Nabi Ibrahim yang lainnya juga. Ketika kemudian beliau meminta dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, beliau lebih dulu mendoakan diri beliau terlebih dahulu, baru mendoakan anak keturunannya. Kata beliau, ya,
alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ini doa-doa para nabi dan para rasul. Jadi sekali lagi, di antara adab berdoa yang kelima tadi kita katakan, hendaknya seseorang berdoa ya untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendoakan yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara adab berdoa yang berikutnya yaitu hendaknya seseorang berdoa dengan kata-kata yang singkat tapi padat. Ya, kata-kata yang singkat tapi padat. Dan doa-doa yang mengandung kata-kata yang singkat dan padat itu hanya bisa kita dapatkan dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian berdoa kepada Allah, Nabi berdoa dengan lafal-lafal yang singkat tapi maknanya apa? Maknanya padat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha karena adanya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Pada saat beliau masuk ke dalam rumah Aisyah, ternyata beliau mendapati Aisyah sedang sholat. Dan ternyata Aisyah sholatnya lama sekali karena panjangnya doa yang beliau baca di dalam sholatnya. Akhirnya kemudian setelah Nabi SAW menunggu begitu lama, akhirnya Aisyah pun selesai dari sholatnya. Maka begitu Aisyah selesai dari sholatnya, Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang ringkas tapi maknanya padat?" Lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya mau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bagaimanakah doa tersebut wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa. Mudah-mudahan doa ini dihafalkan oleh ibu-ibu dan bapak sekalian. Doanya mungkin menurut jamaah panjang, tapi sebenarnya pendek, nggak sampai 1 menit. Akan tetapi kandungannya begitu sangat begitu besar dan luas sekali. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, "Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Panjang atau pendek? Iya. Panjang kan, bilangnya panjang. Baik, saya tuliskan ya ibu-ibu ya. Penghapus ada. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ini agak ganggu jamnya.
ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa ma lam a'lam. Ini lam ya. Maaf saja. Wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu ma alimtu wa ma lam a'lam wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa a'udzu bika kalau ditulis panjang juga Ibu. Tegal juga nulisnya. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ibu nggak usah ditulis, tinggal jepret foto aja. Nggak usah diajarin, Ustadz udah tahu. Ya, wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma. Satu lagi. Inni as'aluka mimma sa'alaka
bihi sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzubika, tidak pakai syarri, wa'udzubika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kebaca Ibu ya, Pak. Kebaca ya. Saya bacakan ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini kalau dihafal dari sini ke belakang, itu yang keduanya lebih gampang lagi. Karena ini sama belakangnya. Yang beda hanya di depannya saja. Wa'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kemudian Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ibu-ibu cukupkan dengan doa ini tanpa baca doa yang lainnya, insya Allah cukup. Ya, makanya kalau misalkan ibu-ibu masuk ke masjid, kemudian waktu iqamahnya sudah benar-benar mepet, tinggal 30 detik lagi, maka cukupkan dengan baca doa ini. Apa kandungan yang ada dalam doa ini? Yang pertama, pada ucapan Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini maknanya adalah kita minta segala kebaikan kepada Allah, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan yang kedua, itu kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari segala keburukan, baik keburukan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, ini tentunya adalah minta kepada Allah agar kita masuk ke dalam surga dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita ke surga. Kalau ini memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari segala perkataan dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan pamungkasnya di doa ini, Bu. Ini pamungkasnya. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala apa yang pernah dipinta oleh
Nabi. Nabi kalau doa itu banyak. Ya, makanya kalau kita ngapalin semua doa Nabi itu susah. Nggak semuanya kita hafal. Tapi kalau kita bilang ini, kita baca doa ini, artinya adalah kita minta segala apa yang pernah diminta oleh Nabi. Kopas sesuai dengan doanya Nabi. Ini copy paste doa Nabi. Saya juga mau apa yang Nabi minta kepadamu, saya juga mau. Ya, ini juga sama. Aku memohon perlindungan kepadamu dari segala yang Nabi juga berlindung kepadamu. Ya, jadi sebisa mungkin sekali lagi doa ini dihafalkan, ya, dihafalkan. Baik. Nulisnya nanti aja dilanjutkan ya Bu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, difoto saja. Kemudian di antara adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan pada saat seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaknya seseorang bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertawasul dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh misalkan kalau kita minta rizki kepada Allah, maka kita sebutkan di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki, limpahkan rizki kepadaku. Kalau misalkan kita memohon ampunan kepada Allah, maka sebutkan di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yaitu Zat yang Maha mengampuni. Kalau kita meminta kepada Allah agar taubat kita diterima, maka kita sebutkan di antara nama Allah adalah At-Tawwab, yaitu Zat yang Maha menerima taubat. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seorang sahabat yang pada saat dia berdoa, dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dia baca ya lafal ini. Dia berikan pujian-pujian kepada Allah. Dia sebutkan nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung. Maka Nabi ketika mendengar sahabat ini berdoa dengan membaca nama-nama Allah tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, laqad sa'alallaha bismihil a'zam, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya laki-laki tersebut telah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang agung, yang kalau Allah dipinta dengan menyebutkan nama-nama tersebut, maka Allah pasti akan beri. Yang kalau seseorang berdoa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, maka Allah pasti akan kabulkan doanya. Ya, jadi ini diantara bentuk ya bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis juga ini Bu. Mau ditulis juga? Ya? Ditulis. Belum dihapus itu. Atau ini lebih apa namanya, lebih pendek. Saya bacakan aja ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu
annaka, dicatat aja Bu, bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantungnya seluruh manusia, yang tidak beranak lagi tidak diperanakan, dan tidak ada yang semisal denganmu, ya, dan tidak ada yang semisal denganmu. Ya, ya, pada saat akan berdoa baca ini. Ya, bisa dibaca di awal-awal doa. Jadi misalkan tadi kita puji Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu baca ini. Baru setelah itu kita sebutkan apa saja yang ingin kita minta kepada Allah. Ya, Bismihil A'zam, dengan nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang agung. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan pada saat seseorang berdoa kepada Allah adalah mencari tempat dan waktu yang mustajab. Ya, tempat dan waktu yang mustajab. Ya, apa saja tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa? Seperti misalkan di sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, pada saat hujan turun, pada saat dalam kondisi safar, pada saat seseorang itu berada di dalam sujud ketika sholat, atau pada saat di tasyahud akhir. Ya, kalau dalam sholat itu ada dua tempat yang mustajab. Itu pada saat apa? Sujud. Dan sujudnya semua sujud. Tidak di sujud yang terakhir saja. Karena Nabi katakan, fa'ammas sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun pada saat kalian sujud dalam sholat-sholat kalian, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Ya, sayang banget kalau kita doanya hanya di sujud yang terakhir saja. Harusnya di setiap sujud perbanyak doa kepada Allah. Kemudian tempat yang kedua yang mustajab pada saat sholat adalah di tasyahud akhir. Setelah kita selesai baca, ya, salawat Ibrahimiyah, baca tahiyat, kemudian salawat Ibrahimiyah, kemudian berlindung dari 4 perkara, baru setelah itu kata Nabi, liyakhtar minad du'a ma sya'a. Pada saat dia selesai dari bacaan-bacaan tadi sampai nanti akan salam dari salatnya, maka hendaklah dia memilih doa mana saja yang dia panjatkan kepada Allah. Dan di antara doa yang dianjarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, ya, ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan beliau doa yang hendaknya beliau baca ketika dalam salat, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah pernah dengar doa ini, Ibu? Sudah pernah? Ya, sudah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, selain doa-doa yang lainnya, ya, doa-doa yang lainnya, Allahumma inni ya as'alukal jannata ya wa a'udzubika minan nar. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian ya, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini diantara adab-adab yang perlu diperhatikan pada saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping dituntut untuk menghadirkan adab-adab pada saat berdoa. Kalau kita ingin berdoa, kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga dituntut untuk menghindarkan diri kita dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apa saja? Di antara penghalang dikabulkannya doa adalah dikarenakan makan dari hasil yang haram. Maka hindarkan diri kita dari ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hindarkan diri kita dari makan dan minum dari rizki yang haram. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, kondisi musafir. Musafir ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu, dia angkat tangannya tinggi-tinggi pada saat berdoa. Artinya dia menghadirkan adab pada saat berdoa, yaitu mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla pada saat dia berdoa. Akan tetapi, kata Nabi SAW, orang ini ya makannya berasal dari haram, pakaiannya berasal dari rizki yang haram, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Maka mau seberapa banyak pun kita menghadirkan adab-adab pada saat berdoa, tapi manakala kita tidak menjauhkan diri kita dari penghalang dikabulkannya doa, maka itu akan menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini tadi yang pertama kita sampaikan. Pada saat kita merasa bahwasanya doa kita tidak juga dikunjung dikabulkan oleh Allah, maka sikap kita yang pertama adalah apa? Muhasabah diri, introspeksi diri kita. Jangan-jangan doa kita belum maksimal. Jangan-jangan pada saat kita berdoa, kita belum menghadirkan adab-adab ketika berdoa dan tidak menjauhkan diri kita dari penghalang terkabulnya doa. Kemudian sikap yang kedua, kalau kita sudah merasa maksimal, adabnya sudah kita hadirkan pada saat berdoa, bahkan kita sudah menjauhkan diri kita dari ya harta-harta yang haram. Tapi kalau kemudian kita masih merasa doa-doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sikap kita yang berikutnya adalah berhusnuzon kepada Allah. Yaitu apa? Kita husnuzon kepada Allah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu semuanya diijabah. Hanya saja bentuk ijabah dari doa kita itu tidak harus dalam bentuk apa yang kita minta itu yang dikasih. Enggak selalu seperti itu. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan bahwasanya ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu minasu'i mithlahu wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah. Tidaklah seseorang pada saat kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan ya berikan kepadanya salah satu di antara tiga hal. Ya, yang pertama adalah Allah berikan sesuai dengan apa yang dia minta. Dia minta mobil, dikasih mobil. Dia minta umrah, dikabulkan untuk bisa umrah. Ini bentuk pengabulan doanya. Atau kemudian kalau tidak seperti ini bentuk pengabulan doanya, maka kemudian bentuk pengabulan doa yang lainnya adalah Allah selamatkan dia dari mara bahaya. Dia minta mobil, nggak dikasih mobil, tapi dia diselamatkan oleh Allah dari kecelakaan yang mengancam jiwanya disebabkan karena doanya tersebut. Mana yang lebih mahal? Harga nyawa atau harga mobil? Tentunya yang lebih mahal harga nyawa. Ini adalah bentuk pengabulan dari
doanya. Atau kemudian yang ketiga, kalau tidak yang pertama, tidak yang kedua, maka bentuk pengabulannya adalah Allah akan tunda pengabulannya nanti di akhirat dalam bentuk diberikan pahala yang besar atas doa-doa yang pernah dia panjatkan kepada Allah. Makanya orang yang banyak doa sama Allah itu nggak ada ruginya, Bu. Nggak ada ruginya. Untung besar. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, kalau nggak Ibnul Jauzi atau Ibnul Qayyim, salah satu di antara ya dua tersebut, ya memberikan analogi. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, itu analoginya sama seperti ketika anak kita punya permintaan kepada kita orang tuanya. Apakah semua permintaan anak-anak kita turutin, kita kabulin? Enggak kan? Enggak semua permintaan anak kita kabulin. Ada kalanya kita kabulkan karena kita merasa bahwasanya permintaan anak kita ini adalah permintaan yang baik. Misalkan anaknya minta dibelikan buku, oh kita kabulkan karena ini adalah sesuatu yang maslahat bagi anak kita. Tapi ada kalanya permintaan anak kita ini bukan kita nggak kabulkan, tapi belum saatnya. Nanti pada saatnya kita akan apa? Kita akan kasih. Anak masih umur 7 tahun tiba-tiba datang ke kita emaknya, "Mak, minta beliin motor." Kira-kira dikasih atau enggak? Enggak. Tapi nanti kalau sudah usianya kuliah, kita baru belikan motor. Demikian pula kita pada saat doa sama Allah. Hari ini enggak dikabulkan karena mungkin hari ini kita belum butuh. Karena hari ini mungkin belum maslahatnya bagi kita untuk dikabulkan doa kita. Bukan tidak mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, Allah akan kabulkan doa kita. Atau kemudian permintaan anak kita adalah sesuatu yang berbahaya. Maka kita apa? Kita nggak kabulkan, tapi kita ganti dengan yang lainnya. Yang sekiranya maslahat bagi anak kita. Maka demikian pula dengan doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata para ulama, ada kalanya nanti kita menyadari bahwasanya ditundanya pengabulan doa-doa kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan disegerakannya pengabulan doa-doa kita di dunia. Ya, karena apa? Karena kita akan lebih membutuhkan pahala yang besar nanti di akhirat. Ya, inilah yang disampaikan oleh, ya sebentar saya lupa. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, saya akan membacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dan kita tutup dengan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Wa qad yu'akhiruhu li'annahu subhanahu yuhibbu istima'a du'aihi wa dawama tadarru'ihi." Dan terkadang Allah menangguhkan pengabulan doa seorang hamba. Alasannya bukan karena Allah benci kepada hamba tersebut, tapi Allah suka ketika hambanya ini merengek dan merintih pada saat berdoa kepada Allah. Fatakturu ujuruhu, yang dengan hal tersebut kemudian Allah berikan kepadanya pahala yang banyak, hatta yakuna dalika a'zam wa afdal min ainil mad'u bihi law qudiya lahu, sampai pahala yang besar yang Allah berikan kepadanya ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan dengan Allah kabulkan doanya ketika di dunia. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau berdoa dalam keadaan tidak suci, misalnya wanita haid, itu gimana? Terus berdoanya pakai bahasa Indonesia karena belum banyak hafalan doa Arab, bagaimana Pak? Ya. Baik, berdoa dalam kondisi tidak suci, itu tadi kita sampaikan adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, perkara yang dibolehkan. Hanya saja berdoa dalam kondisi suci itu jauh lebih baik. Maka kalau misalkan seorang wanita dalam kondisi haid, apa dibolehkan baginya untuk berdoa? Boleh.
Dan harus kemudian dimaksimalkan waktu tersebut untuk apa? Untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Allah Maha memahami, Maha mengetahui apa yang menjadi permintaan-permintaan kita. Bahkan meskipun kita pada saat berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh. Bahasa mana saja yang mudah bagi kita untuk berdoa, maka silahkan untuk digunakan. Hanya saja catatan, kalau bisa saya katakan, ya, dalam rangka untuk ya menghindari perselisihan di antara para ulama, keluar dari khilaf di antara para ulama, kalau bisa jangan baca doa dengan menggunakan selain Arab pada saat sholat. Kalau mau doa pada saat sujud dan di tahiyat akhir, kalau bisa pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Arab, ya. Adapun nanti yang bahasa Indonesianya bisa di luar sholat. Nah, apakah doa bisa merubah takdir seseorang? Bukankah takdir kita sudah ditulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan? Mohon penjelasannya. Baik. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang berada di Lauhil Mahfuz dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir yang di Lauhil Mahfuz inilah takdir yang tidak akan bisa berubah. Adapun takdir yang dicatatkan oleh malaikat, maka ini adalah takdir yang masih bisa berubah. Ya, masih bisa berubah. Seperti misalkan ya hadis yang menjelaskan terkait tentang ketika seorang anak itu berada di rahim ibunya di saat usianya 120 hari, maka Allah akan mengutus malaikat lalu meniupkan ruh ya di dalamnya, lalu setelah itu diperintahkan malaikat untuk mencatat apa? Mencatat apa? Rizkinya, ajalnya, dan lain sebagainya. Ya, rizki dan ajal yang dicatat dalam catatan malaikat ini masih bisa berubah. Tapi tidak akan bertentangan dengan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, yang masih bisa berubah adalah catatan yang ada di malaikat. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, takdir yang mana yang bisa dirubah dengan doa? Itu dalam catatan malaikat. Yang tidak bisa dirubah adalah di catatan Allah Azza wa Jalla. Dan di malam Lailatul Qadar, kenapa Al-Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar? Ya, di antaranya adalah berasal dari kata takdir, Al-Qadar takdir. Karena kata para ulama, pada setiap malam Lailatul Qadar itu diupdate apa yang menjadi takdir manusia di setahun yang akan datang. Begitu pula ketika Nabi SAW menjelaskan terkait tentang keutamaan menjalin ya silaturahim. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di antara salah satu penjelasan para ulama, ya, mereka mengatakan bahwasanya ini benar-benar ditambahkan rizkinya, benar-benar dipanjangkan umurnya, tapi yang dirubah rizki dan panjang umurnya di sini adalah dari catatan para malaikat. Adapun catatan di Lauhil Mahfuz, maka itu tidak akan berubah. Lantas bolehkah kita berdoa secara spesifik? Ya boleh, nggak masalah. Secara detail. Misalkan berdoa agar dapat, agar dapat menantu yang kaya raya, bagus agamanya, ganteng, dan lain-lain. Masya Allah. Ya. Kalau doa yang seperti ini, ya jangan terlalu spesifik. Cukup dengan minta agar diberikan anak atau menantu yang solih. Ya, yang solih. Ya. Adapun berkaitan tentang masalah rizki, ya ganteng dan lain sebagainya, itu adalah bonus. Insya Allah semua laki-laki itu ganteng menurut versi mereka
masing-masing sebagaimana seluruh wanita itu cantik, ya, menurut versi masing-masing, ya. Jadi kalau bisa, ya, berkaitan tentang doa tadi, minta saja yang solih, ya, sebagaimana kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika minta anak keturunan, Rabbi habli minas salihin, ya. Apakah benar doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah jika orang tua kita tidak ridho atau kita dianggap durhaka oleh mereka? Ya, bisa jadi. Ya, kita katakan bisa jadi termasuk bagian dari terhalangnya dikabulkannya doa seseorang oleh Allah karena apa? Karena kemurkaan orang tua kepada kita. Dalilnya mana? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung pada kemurkaan siapa? Kemurkaan kedua orang tua. Manakah yang lebih utama untuk lebih diijabah doanya, dalam kondisi sujud atau dalam kondisi mengangkat tangan? Ya. Kalau berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, aqrabu ma yakunul 'abdu baina rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi du'a. Bahwasanya tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Maka berdasarkan kepada hadis tersebut, tentunya yang lebih afdal adalah pada saat sujud. Ya, namun bukan berarti kita cukupkan doa kita pada saat sujud saja, lalu kita enggak mau berdoa di luar sholat. Jadi subhanallah, padahal permintaan dan kebutuhan kita sama Allah itu begitu banyak. Maka manfaatkan waktu-waktu yang mustajab di berbagai macam tempat, ini kita maksimalkan keseluruhannya. Sujudnya kita banyak doa, di luar sholatnya kita juga banyak berdoa. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Wah, udah 10.54 ya. Baik, saya izin ya. Ya, saya izin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa taufiqan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.